Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Nah, di video kali ini Bapak Ibu ada dua berita baik nih terkait kebijakan dari Menteri Pendidikan yang merupakan strategi untuk mempercepat pencairan tunjangan sertifikasi guru. Dalam konteks ini kita berada di SKTP semester 1 untuk triwulan 1 dan TW2 Bapak Ibu. Dan tentu akan berlanjut ke semester 2 nantinya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke dua strategi tersebut, ini kita update dulu realisasi TPG Triwulan 1 sejauh mana pencairannya hingga hari ini. Jadi Bapak Ibu, hingga hari ini pemerintah terus melakukan pencairan kepada guru yang sudah SKTP. Jadi Bapak Ibu, yang penting SK-nya sudah terbit, itu akan tinggal menunggu realisasi pencairannya. Ini informasi yang terakhir Bapak Ibu, yang terbaru. Ya, SKTP 15 April ya, berdasarkan informasi dari teman-teman di daerah sudah diproses juga pencairannya, sudah masuk ke rekening guru yang SKTP 15 April. Tapi tidak perlu berkecil hati kalaupun Bapak Ibu SKTP-nya 15 April atau mungkin 14 April ke bawah tapi belum tercair, itu ditunggu saja. Bisa jadi memang daerahnya Bapak Ibu belum mendapatkan pencairan, karena biasanya ketika ada seorang guru yang cair di daerah tersebut, biasanya itu bersamaan dengan guru-guru yang memang sudah terbit SKTP-nya di daerah itu Bapak Ibu. Jadi pantauan kami bukan berdasarkan siapa yang duluan terbit SK-nya dia duluan yang cair, bukan seperti itu, tapi skemanya dicairkan per wilayah seperti itu. Jadi yang penting SKTP-nya Bapak Ibu sudah terbit. Kemudian yang kedua, selain yang sudah pencairan, untuk yang teman-teman guru masih kode 13 ya, masih kode 13 hingga hari ini, itu boleh membangun komunikasi ke Dinas Pendidikan Bapak Ibu untuk menanyakan apakah rekeningnya sudah dilapor ke pusat atau belum. Maka jika sudah, maka ditunggu saja prosesnya. Ini sesuai dengan arahan dari tim validasi info GTK melalui salurannya yang disampaikan melalui pesan ya, seperti ini. Jadi untuk kasus 13 silahkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, dalam hal ini operator SIMTUN, untuk memastikan rekening sudah dikirim ke pusat. Setelah itu pantau perkembangannya. Ini pesan dari tim validasi info GTK Bapak Ibu. Nah, karena memang masih ada guru-guru yang masih stay di kode 13 ya, dan cukup lama menanti di kode 13. Nah, seperti itu. Kemudian untuk teman-teman yang kode 02 tidak valid, ini satu-satunya yang perlu diupayakan adalah valid dulu nih. Nah, ini penyebab tidak validnya kan beragam Bapak Ibu, banyak faktor ya. Ada yang NUPTK-nya tidak valid, ada yang jam mengajarnya tidak cukup, seperti itu. Nah, dalam hal guru-guru yang menjadi kendala utama selama ini juga adalah dalam hal pemenuhan jam itu. Nah, untuk mempermudah guru-guru ya dan mempercepat guru-guru menerima tunjangan sertifikasinya, baik triwulan 1, 2, 3, dan 4, itu Kementerian Pendidikan mengeluarkan dua langkah strategis Bapak Ibu. Yang pertama, dalam waktu dekat pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan ya, akan mengeluarkan peraturan menteri yang mengatur guru cukup mengajar tatap muka 16 jam per pekan. Tidak lagi 24 jam tatap muka. Ini disampaikan oleh menteri di rapat DPR kemarin Bapak Ibu. Mari kita ulas lebih lanjut terkait poin pertama ini, baru kita lanjut ke langkah yang kedua dari Kementerian Pendidikan. Bisa kita lihat di salah satu media resmi naungan Kementerian Pendidikan, yaitu BPMP Jatim Bapak Ibu. Ini situsnya bpmjatim.kemdikbud.go.id. Di sini ada berita judulnya Mendikdasmen paparkan pelaksanaan program prioritas pendidikan bermutu untuk semua. Nah, di sini ada penjelasan dari Pak Menteri yang dikutip langsung ya. Kami sudah mempersiapkan peraturan menteri di mana guru tidak harus mengajar 24 jam dalam satu minggu, tetapi cukup 16 jam saja, kata Menteri Pendidikan. Sedangkan 8 jam sisanya dapat diisi dengan melaksanakan tugas bimbingan konseling, termasuk mengikuti pelatihan dan aktivitas di organisasi sosial kemasyarakatan. Nah, ini poinnya Bapak Ibu. Jadi, Kementerian Pendidikan, kalau kita lihat redaksinya, akan mengeluarkan peraturan menteri yang terbaru nantinya, di mana guru tidak harus mengajar 24 jam, tapi cukup 16 jam saja. Sementara 8 jam sisanya itu dipenuhi dengan tugas bimbingan konseling, membimbing siswa, mengikuti pelatihan, kemudian aktivitas di organisasi.
Artinya apa? Ke- Nah, di sini mungkin teman-teman guru akan berkomentar, mungkin yang belum paham akan bertanya, kenapa harus dipenuhi lagi sisanya 8 jam? Kenapa tidak cukup 16 jam saja itu untuk memenuhi syarat guru sertifikasi itu? Kenapa harus digenapkan lagi dengan tambahan 8 jam sisanya sehingga harus 24 jam? Nah, Bapak Ibu, ini perlu kita pahami bahwa ketika Bapak Ibu menjadi guru sertifikasi dan ingin menerima tunjangan profesinya, Bapak Ibu memang tidak bisa lepas dari 24 jam. Meskipun nanti aturannya itu mengajarnya 16 jam saja, tapi toh memang harus dipenuhi sisanya 8 jam itu untuk genap 24 jam dari selain tatap muka. Nah, ini tentu menjadi berita baik. Guru-guru di lapangan kan saat ini banyak yang kekurangan jam di sekolahnya. Nah, karena kelasnya rombelnya tidak cukup. Sehingga kebijakan 16 jam ini itu kan menjadi baik tentunya. Nah, sekarang kita perlu pahami kenapa harus digenapkan lagi. Ditambahkan 8 jam dari kegiatan lain sehingga harus 24 jam. Bapak Ibu, Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 ini adalah ruhnya tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi. Untuk menerima tunjangan profesi memang harus 24 jam Bapak Ibu. Dan ini tidak bisa dirubah di level kementerian karena undang-undang ini bukan di level kementerian. Dia lebih di atas levelnya, level regulasinya daripada peraturan menteri. Jadi dia harus dibahas di DPR, kemudian melibatkan banyak stakeholder. Dan di pasal 35 daripada Undang-Undang Guru dan Dosen ini disebutkan di ayat 2, beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam. Jadi memang harus minimal 24 jam. Nah, inilah sebenarnya sehingga meskipun nanti Pak Menteri mengeluarkan peraturan Menteri Pendidikan mengajar tatap muka cukup 16 jam tapi harus diisi sisanya dengan kegiatan lain sehingga 24 jam. Nah, ini Bapak Ibu. Karena memang kementerian tidak bisa serta-merta menetapkan guru cukup 16 jam saja tidak perlu ditambahkan menjadi cukup 24 jam. Tidak bisa seperti itu. Karena regulasi yang di atas dari peraturan Menteri Pendidikan yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen itu memang mengatur 24 jam beban kerja guru. Hanya lagi-lagi perlu kita pahami dengan adanya nanti kebijakan dari Menteri Pendidikan cukup 16 jam saja, ini akan membantu sekali lagi untuk teman-teman guru yang kekurangan jam karena rombelnya terbatas di sekolah. Sehingga 8 jam sisanya itu diisi dengan bimbingan, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya seperti itu. Tentu ini sangat positif. Dan beberapa waktu sebelumnya, Pak Menteri juga sudah pernah berpidato terkait hal ini, terkait rencananya, dan insya Allah akan dalam waktu dekat akan direalisasikan menjadi dalam bentuk Permendikbud. Ketika ada Permendikbudnya, maka itu bukan lagi menjadi rencana, tapi memang menjadi sebuah regulasi. Nah, langkah strategis yang kedua yang dilakukan oleh pemerintah sejak awal tahun ini yaitu pencairan TPG dilakukan dengan transfer langsung dari pusat. Ini terbukti mempercepat Bapak Ibu. Meskipun memang teman-teman yang mungkin belum menerima saat ini akan mengatakan sama saja dengan transfer daerah karena hingga menjelang akhir April belum pencairan. Nah, memang Bapak Ibu masih ada teman-teman yang belum cair karena kode 13 dan seterusnya. Tapi kita perlu pahami Bapak Ibu juga bahwa ini adalah perdana ya skema transfer langsung dari pusat. Rekening kita sebelumnya itu tidak ada di pusat. Nah, baru di tahun ini pusat kemudian mengumpulkan rekening yang harus terverifikasi karena kalau tidak terverifikasi kemudian ditransfer oleh pusat nanti akan salah transfer jadinya, bisa retur seperti itu. Nah, jadi kita berharap di triwulan 2 nantinya itu lebih cepat. Ya, tidak ada lagi guru-guru yang kode 13 karena sudah tuntas di triwulan 1 ini tentunya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, selamat untuk teman-teman yang guru yang sudah cepat cair. Memang ada, ini fakta juga bahwa bahkan sebelum lebaran 40% guru sertifikasi itu sudah tuntas pencairannya. Nah, selebihnya itu setelah lebaran dan bahkan hingga saat ini memang masih ada yang belum. Nah, semoga cepat ya Bapak Ibu, dan untuk yang triwulan 2 nanti ini kuncinya di situ. Diperkirakan akan lebih cepat karena rekening sudah rampung, kemudian tidak ada lagi validasi info GTK karena sudah mencakup 1 semester Bapak Ibu.